Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali bisa bertemu lagi ya. Mari belajar bersama DNA Edukasi. Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah keajaiban yang sebenarnya ada di dalam tubuh kita sendiri. Sesuatu yang jadi bukti nyata kebesaran Sang Pencipta. Coba deh teman-teman renungkan sejenak. Pernah nggak sih jari kita nggak sengaja kena pisau terus luka? Beberapa hari kemudian lukanya sembuh. Kulitnya nyambung lagi seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Ajaib kan? Ini bukan sihir loh, tapi ini adalah sebuah proses super canggih yang udah dirancang sempurna di dalam tubuh kita. Dan jawabannya ada di pahlawan super berukuran mikro yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sel, sang pembangun kehidupan. Jadi, sebelum kita ngomongin yang rumit-rumit, kita harus kenalan dulu sama pondasinya ya. Unit terkecil yang membangun kita semua, yaitu sel. Anggap aja sel ini kayak batu bata kehidupan, sebuah tanda rancangan Sang Pencipta yang luar biasa detail. Subhanallah, coba bayangin, setiap bagian dari diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kulit, otot, bahkan otak, itu semua tersusun dari triliunan sel. Dan setiap sel itu bukan cuma gumpalan biasa, tapi ibarat sebuah kota super sibuk yang nggak pernah tidur, penuh dengan aktivitas yang teratur banget buat menjaga kita tetap hidup. Nah, di dalam kota super kecil ini ada bagian-bagian penting. Ada nukleus, ini balai kota atau pusat komandonya, tempat semua cetak biru genetik kita disimpan. Terus ada sitoplasma, ini lantai pabriknya, tempat semua pekerjaan terjadi. Lalu ada membran sel, si penjaga gerbang yang super selektif. Dan jangan lupa, mitokondria, pembangkit listrik yang ngasih energi buat semua aktivitas kota. Semuanya kerja bareng dengan harmoni yang sempurna. Oke, kuis cepat, biar makin nempel di kepala nih. Dari yang tadi kita bahas, bagian sel mana yang jadi otak atau pusat kendalinya? Ayo, apa jawabannya? Yap, benar banget, nukleus. Keren! Nah, kita lanjut ke bagian kedua, kenalan sama sel punca. Jadi, yang bikin makin seru, ternyata nggak semua sel di tubuh kita itu sama. Mirip kayak di masyarakat, ada yang jadi dokter, guru, insinyur, sel juga gitu. Ada sel otot, sel saraf, sel kulit, masing-masing punya tugas khusus. Pertanyaannya, dari mana sih mereka semua itu asalnya? Jadi, sebelum sel-sel itu dapat pekerjaan tetap, mereka itu wujudnya kayak sel master yang serba bisa. Coba kita lihat bedanya. Sel khusus, misalnya sel otot, ya tugasnya buat kontraksi, udah jelas. Tapi sel punca, nah dia ini ibarat kanvas kosong. Belum digambar apa-apa, belum punya tugas spesifik. Tapi hebatnya, dia bisa terus-terusan membelah diri, menciptakan lebih banyak kanvas baru. Dan inilah dia pahlawan super kita, sel punca. Jadi, apa itu sel punca? Gampangnya gini, dia itu sel master yang belum punya ijazah atau spesialisasi. Tapi dia punya dua kekuatan super. Pertama, dia bisa menggandakan diri terus-menerus. Kedua, dia bisa berubah wujud atau istilah kerennya berdiferensiasi menjadi jenis sel apapun yang lagi dibutuhin sama tubuh. Masya Allah, luar biasa banget kan sistemnya? Kuis lagi ya. Coba apa nih beda utamanya sel puncak sama sel yang udah jadi? Kayak sel saraf. Apa coba? Yep, kemampuannya untuk berubah jadi berbagai jenis sel lain. Itu dia kuncinya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, kekuatan pertumbuhan dan perbaikan. Kita udah kenalan nih sama sel punca. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam dua tugas utamanya dan gimana sains modern bisa memanfaatkannya untuk kebaikan kita semua. Jadi ada dua peran kunci dari sel punca ini. Pertama, pertumbuhan. Coba pikirin, kita semua berawal dari satu sel doang loh. Dari satu sel itu, sel punca inilah yang kerja keras membelah diri dan berubah jadi triliunan sel yang ngebentuk tubuh kita yang kompleks ini. Peran kedua, perbaikan. Sepanjang hidup kita, kalau ada sel yang tua atau rusak, mereka ini tim perbaikan internalnya. Nah, peran kedua inilah yang bikin para ilmuwan di bidang kedokteran regeneratif super tertarik. Jadi, balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, gimana sih luka bisa sembuh? Prosesnya begini. Saat jaringan kita rusak, misalnya kulit kita sobek, ada sinyal darurat. Sel punca yang ada di dekat situ langsung terpanggil dan aktif. Mereka mulai membelah diri, bikin sel-sel baru. Nah, sel-sel baru ini kemudian berubah jadi sel kulit baru buat nambal bagian yang rusak. Akhirnya jaringannya sembuh total. Keren kan?
Proses alami inilah yang coba ditiru oleh para ilmuwan untuk mengobati penyakit-penyakit berat, seperti Parkinson, diabetes, bahkan untuk memperbaiki jantung yang rusak. Semua ini adalah ikhtiar manusia untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan izinnya tentu. Kuis terakhir nih buat mastiin kita paham. Kalau di tubuh orang dewasa, tugas utama sel punca itu buat apa sih sehari-harinya? Jawabannya, untuk perbaikan dan mengganti sel-sel yang rusak. Betul banget! Dan sekarang kita sampai di bagian keempat, sains dan iman. Setelah melihat semua proses yang begitu menakjubkan tadi, kita jadi sadar, ini bukan cuma pelajaran biologi biasa. Pengetahuan ini seharusnya membawa kita dari sekedar bertanya apa yang sains jelaskan, menjadi merenungkan mengapa dari sudut pandang iman. Yuk, kita coba hubungkan ilmu ini ke pemahaman spiritual yang lebih mendalam. Kalau kita renungkan dalam-dalam, kita akan sampai pada kesimpulan ini. Di dalam satu sel punca yang super kecil itu, tersimpan potensi kehidupan yang luar biasa. Potensi untuk membangun dan memperbaiki. Ini adalah tanda yang sangat jelas akan kekuasaan dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Jadi, mempelajari biologi, apalagi tentang potensi penyembuhannya, itu sejatinya adalah sebuah bentuk tafakur. Sebuah cara kita merenungkan keagungan ciptaan Allah SWT. Oke, kita rangkum ya pelajaran kita hari ini. Pertama, tubuh kita dibangun dari sel-sel yang super kompleks. Kedua, ada sel punca, si pembangun utama yang bekerja sejak kita diciptakan. Ketiga, mereka juga adalah tim perbaikan internal yang siaga setiap saat. Dan yang paling penting, memahami semua ini termasuk potensinya di dunia medis adalah jalan untuk semakin mengagumi kebesarannya dan insya Allah memperkuat iman kita. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk kita bawa pulang dan renungkan. Pengetahuan apa lagi yang bisa kita gali untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta? Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dan bikin kita makin semangat belajar ya. Karena semakin kita berilmu, semakin kita sadar betapa agung rancangannya. Dan dengan ilmu itulah semoga kita bisa jadi khalifah yang lebih baik di muka bumi ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.